Nah, kita sudah sampai di Masjid Agung Nur Sulaiman, di mana di masjid ini menyimpan banyak sekali sejarah. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk, ikuti perjalanan kita kali ini. Let's go! Masjid Agung Nur Sulaiman merupakan masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun Kota Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas dengan keunikan dan kekhasan yang dimilikinya. Dalam sejarah, Masjid Agung Nur Sulaiman diperkirakan berdiri bersamaan dengan penataan Kota Banyumas pada masa pemerintahan Bupati yang ke-9, yaitu Raden Tumenggung Yudanegoro ketiga, tepatnya pada tahun 1755. Masjid ini merupakan masjid pemerintahan karena letaknya di pusat kabupaten yang dibangun saat ibu kota kabupaten masih berada di Banyumas dan belum berpindah ke Purwokerto. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan berdirinya Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Namun beberapa ahli sejarah telah menjelaskan bahwasanya Masjid Agung Nur Sulaiman dibangun sekitar tahun 1755 hingga tahun 1861 Masehi. Hal ini diperkuat dan didukung dengan adanya dua pendekatan sejarah. Yang pertama yaitu ada pendekatan jejak, yang mana menyatakan bahwasanya berdirinya Masjid Agung Nur Sulaiman diperkirakan bersamaan dengan pembangunan rumah kabupaten yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Bupati Tumenggung Yudanegoro III. Di samping itu, menurut pendekatan peristiwa, waktu itu di Banyumas ada sebuah peristiwa yang biasa disebut Labur Banyumas, yang mana peristiwa ini sangat fenomenal dan dikenal oleh seluruh masyarakat Banyumas. Dan peristiwa ini pun tercantum dalam Babad Banyumas yang menyatakan bahwasanya pada tanggal 21 hingga 23 Februari 1861, tepatnya pada hari Jumat Kliwon, terjadi banjir sehingga mengakibatkan Sungai Serayu meluap. Nah, yang mana Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas ini akhirnya menjadi salah satu tempat evakuasi bagi para korban banjir karena memang letak dari Masjid Agung Sulaiman yang strategis dan memiliki fondasi yang tinggi. Dulunya, masjid ini dikenal sebagai Masjid Agung Banyumas karena memang letaknya strategis dan berada di tengah pemerintahan Kota Banyumas. Namun, pada tahun 1992, akhirnya masjid ini berubah nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang, kalau tadi pertanyaannya kenapa masjid ini disebut Masjid Agung Nur Sulaiman? Ya, maka seperti tadi, Masjid Agung karena tempatnya kedudukannya di kabupaten hanya sebagai status saja, bukan sebagai nama. Maka orang-orang seiring waktu, bergulirnya waktu dan zaman, mereka kepengen tahu pengen masjid ini ada namanya. Maka para tokoh berkumpul, duduk bersama, kemudian tahun 1992, berarti belum lama ya? Belum lama. Secara resmi masjid ini dinamakan Masjid Agung Nur Sulaiman.
Dengan mengalami peristiwa sejarah yang begitu panjang, akhirnya Masjid Agung Nur Sulaiman ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas dan diresmikan oleh Bapak Wargiman Joyodiningrat. Menjadi salah satu bangunan cagar budaya, tentunya masjid ini memiliki unsur budaya yang sangat menarik dan khas. Dan beliau memiliki sebuah keunggulan ilmu tata bangun ruang dengan memadukan dengan mengawinkan dua peradaban. Itu Bapak Nur Daiman. Ya, karena apa? Masjid ini, Masjid Agung Nur Sulaiman merupakan arkeologi Islam, peninggalan kerajaan Islam pada masa era kerajaan Islam dan pada masa era kolonialisme Belanda. Dan Bapak Nur Daiman tadi, arsitek masjid ini memahami konsep nilai kebudayaan Islam Jawa dan memahami kebudayaan Eropa, Belanda yang menjajah ini. Maka di masjid kita ini secara bentuk fisiknya kelihatan merupakan perpaduan dua budaya, yaitu budaya tradisional kerajaan Islam dan budaya Eropa, Belanda. Selain itu, Masjid Agung Nur Sulaiman memiliki filosofi di dalamnya, mulai dari arsitektur bangunannya yang masih menjaga keaslian arsitek kuno, karena renovasi yang dilakukan tidak boleh merubah keaslian arsitektur bangunannya. Sampai sekarang, masjid ini hanya mengalami beberapa kali renovasi. Sebagai bangunan cagar budaya, maka takmir masjid hanya berkewenangan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang tidak mengubah bentuk asli dari bangunannya. Masjid Agung Nur Sulaiman juga memiliki beberapa ciri khas, yaitu atap bangunan berbentuk limasan dan terdapat mustaka yang berbentuk gada. Mihrab yang memiliki atap tersendiri terpisah dari atap masjid. Bangunan-bangunan berarsitektur seperti ciri khas Belanda, yaitu terdapat banyak jendela dan tembok yang tebal. Beduk yang terdapat huruf prasasti bertuliskan angka 1312 yang diartikan oleh sejarawan yaitu menunjukkan perkiraan tahun 1890. Mimbar masjid yang memiliki 3 tangga sebagai simbol kewibawaan, serta maskuroh sebagai tempat ibadah para pejabat tinggi dan orang terpandang pada masa itu. Namun sekarang, maskuroh difungsikan sebagai tempat muazin. Ciri khas tadi tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi Masjid Agung Nur Sulaiman. Rentetan peristiwa dan sejarah yang ada
tentu menjadi suatu pembelajaran baru agar kita semua tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Nah, itu tadi sekilas tentang Masjid Agung Nur Sulaiman yang tentunya penuh dengan sejarah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, karena setiap kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena dari sejarah kita bisa belajar banyak hal. Mari kita jaga dan lestarikan tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami, and Bye-bye! You know it's hard to remember people we used to